Halo, tes 1 2 3. Halo malam guys. Malam ini gue mau nge-review nge-review HP gaming Asus ROG 6 setelah makaian gue 1 tahun lebih. Jadi gue mau review enaknya, nggak enaknya HP ini, terus fitur-fiturnya semuanya, eh, sampai fitur-fitur yang menurut gua kayak cheat, tapi bukan cheat, ini benar-benar fitur cuman khusus di HP ini guys. Oke, langsung aja ya. Jadi eh, fitur yang pertama itu kayak, kalau lu semua tahu, ini kayak stick PS, stick PlayStation zaman dulu itu, yang stick PS1, PS2 itu kan di atas itu ada percetan tombol tuh, left L1, L2, L1, L2. Nah, ini di HP ROG ini ada kayak gitu. Cuman di atasnya itu, di atas HP, di samping-samping HP itu, dia tombolnya bukan fisik, di tombol tuh kayak touchscreen gitu. Tapi kalau dipencet tuh kayak ada haptiknya, berasa. Kayak ini misalnya gue pencet nih ya. Lihat di sebelah kiri layar tuh ada L kedip-kedip. Nah itu guys, nah lihat tuh. Ini lagi gue pencet tombol L satunya. Nah itu biasanya kalau gue pakai di situ tuh buat nembak. Nah kalau R yang sebelah kanan ini, lihat yang layar sebelah kanan atas. Nah itu biasanya gue buat scoop, buat buka scoop. Jadi biasa kan kalau orang-orang atau pro player nembak itu kan pakai telunjuk ya, pencet di layarnya, di layarnya, bukan di samping layar, di layarnya. Nah kalau bagi orang yang nggak biasa, tangannya gede atau apa kayak gua, itu susah mencetnya pakai telunjuk gitu. Terus kalau tangannya keringetan, basah, gampang keringetan, terus tempat dia main di kamarnya panas, nggak ada AC, itu biasanya susah guys. Kalau tangan keringetan mencet layar tuh, wah tahu sendiri lah ya. Jadi mencetnya acak-acakan gitu ya. Nah kalau ada tombol ROG gini, kayak tombol L1 gini, mau tangan keringetan kayak mau tangan gede kayak enak mencetnya guys. Tinggal pencet tahan R1, L1 nembak. Nah jempol tinggal pencet lagi. Jadi nggak ke nggak kayak kesempitan gitu tuh lah, kalau orangnya tangan gede. Nah itu satu fitur yang pertama. Nah fitur yang kedua nih, nah ini gua kasih lihat nih, ini di game Genie ya. Kalau game ini kan semua ini udah biasa lah ya. Semua HP-HP itu ada lah, cuman beda tempat aja. Tapi yang spesial itu di dalamnya guys. Nih yang pertama, ya ini mungkin refresh rate nih ya. Ini tombol kiri ini yang gue pencet nih, itu yang gede-gede, itu refresh rate, buat kita rubah-rubah refresh rate. Tapi ROG ini sampai 165 Hz. Menurut gua kayaknya HP-HP sekarang, mau HP iPhone pun kayaknya belum nyampe deh 165 Hz kayaknya ya. Mungkin gua nggak tahu juga sih guys. Kayaknya sih gue lihat sih belum ada. Paling ada sampai mentok pun sampai 144 Hz. Itu juga HP yang udah paling atas tuh udah 140, 144 itu juga udah jarang. Nah, ini sampai 165 Hz. Game aja, menurut gua game aja belum ada yang support sampai 165 Hz guys. Jadi fitur ini kayak mubazir gitu loh. Kayak game aja sekarang paling sampai 120, 144 itu jarang banget. 120 itu nggak semua game bisa sampai, dari gamenya itu belum tentu support sampai 120 fps. Tapi ini HP ini udah bisa nyanggupin sampai 165 Hz. Bayangin aja, gila. Ini HP udah, menurut gue sih, fitur setinggi ini tuh kayak mubazir gitu. Nah ini di settingan PUBG aja itu kan cuman sampai, kalau grafik ekstrim, kalau ultra ini 40 fps, ekstrim ini 60 fps. Nah ekstrim plus ini 90 fps. Kalau kita mau aktifin itu dia udah mulus banget. Nah sampai 90 doang kan. Tapi di Asus ROG 6 yang gue pakai selama setahun ini, dia bisa sampai 165 Hz. Gila, bayangin aja. Ini baru sampai 90 fps.
masih ada 120, 144, 165. Gila sih, ini HP bener-bener manjain banget buat gamer-gamer, mulus banget sumpah. Itu fitur yang kedua. Nah, ini fitur lagi, ini biasa ya. Kalau real time info ini biasa lah buat nampilin suhu, eh, eh, CPU kepake berapa persen, GPU kepake berapa persen, baterai, suhu, terus FPS-nya itu ada FPS di paling atas. Kalau kita nggak mau itu ya hilangin aja, nih kita hilangin. Nah, terus network switch biasa, network switch itu buat mencegah pergantian jaringan kalau lagi nge-lag antara wifi dan kuota internet HP. Nah, no alert biasa supaya nggak ada notifikasi masuk, no calls juga supaya nggak ada notifikasi masuk. Nah, terus nih marklip gue juga nggak pernah pakai sih, apa sih. Nah, terus ini nih bypass charging. Ini fitur menurut gua nggak, kayak menurut gua 95% HP di Indonesia ini belum ada yang fitur bypass charging ya. Tapi gua nggak tahu juga ya guys ya. Menurut gua sih kemungkinan sebagian besar sih pada umumnya, kalaupun ada fitur bypass charging ini HP-nya itu jarang banget. Menurut gue ini baru Asus ROG doang. Jadi bypass charging itu, nah ini gue jelasin nih, kalau kita pencet bypass charging itu dia muncul kayak gini. Jadi maksudnya kalau regular charging itu, ini ada regular charging, bypass charging, smart bypass nih baru nih. Nah, oleh gue jelasin satu itu ya. Regular charging itu kalau misalnya kita lagi main game sambil ngecas. Ya misalnya kalau kita main game lama sama teman mabar gitu kan, kita nggak pengen sebentar guys, minimal ya 2 jam 3 jam, bahkan bisa lebih gitu, bisa sampai 8 jam. Nah, nggak kan baterai kan paling kalau kita main game paling tahan berapa lama sih, paling ya 2 jam. Nah, kalau kita mau kita sambil ngecas kan, tapi kalau sambil ngecas regular charging ini tuh supaya power to the system and charge the battery at the same time. Nah, itu main sambil ngecas maksudnya. Nah, kalau kita main sambil ngecas kan itu kan panas ya guys ya. Baterainya itu panas banget dan nggak dianjurin, itu bisa bikin ngerusak baterai, cepat bocor. Nah, apalagi kalau HP gaming gini, paling nggak boleh panas. Bisa mati total guys, bisa mati mendadak kalau terlalu panas itu. Nah, itu kalau kita main sambil ngecas sambil main game kan nggak boleh ya. Nah, makanya ada fitur bypass charging. Nih, kalau kita punya bypass charging, tulisannya supply power to the system only. Itu maksudnya kita ngecas sambil main game, masukin charger ke lubang charger di HP, masuk, tapi baterainya itu, listriknya itu nggak masuk ke baterai guys. Tuh, supply power to the system only, bukan to the battery, tapi to the system only. Dia maksudnya masuk ke hanya sistemnya aja. Jadi masuk ke sistem itu nggak masuk ke baterai. Jadi kalau nggak masuk ke baterai itu nggak bakal panas guys. Terus daya baterai kita itu misalnya dari 70% kita udah masukin kabel charger, itu tetap di 70% terus, nggak bakal kurang, nggak bakal nambah. Nah, itu dia kalau kita ngecas regular charging, kalau kita dari 70% pasti dia nambah terus kan, 71, 72, 73, tapi lama-lama makin panas. Tapi kalau bypass charging itu tetap di 70% contohnya, atau pokoknya tetap deh, dia nggak nambah nggak kurang. Jadi contohnya itu kayak gimana ya, masuk ke sistem only itu kayak masuk ke, kayak kita nyalain kipas angin tuh, baterainya kabelnya kita cabut, mati kan kipas anginnya. Nah, kayak gitu sama. Jadi nggak masuk ke baterai tapi ke sistem. Ini bener-bener fitur menurut gua enak banget sih, manjain para gamer banget menurut gua guys. Bisa main berapapun tanpa ngerusak baterai, tanpa bikin HP panas, tanpa bikin tangan gak enak bikin HP panas, baterai nggak bakal rusak, CPU chip yang di dalam handphone ini nggak bakal rusak karena kepanasan ya, namanya HP gaming nggak boleh kepanasan guys. Gila sih, ini enak banget tuh bypass charging ini, mungkin fitur yang paling gua demen di HP gaming Asus ROG ini. Nah, kalau smart bypass ini baru guys, ini dia fitur di OS-nya yang baru, Android system yang baru, sebelumnya nggak ada. Ini dia bisa switch to bypass charging otomatis.
Eh, Mungkin gue belum pernah pakai karena ini baru, jadi kayaknya sih dia otomatis pindah ke bypass charging kalau di angka berapa persen gitu baterainya. Cuman kita pakai yang ini aja. Ini mantap banget sih. Nah, ini sekarang gue lagi ngecas nih. Gue pakai bypass charging, dia otomatis nyala tuh. Nih, tuh di baterai gue kan ada 88% tuh. Dia tetap aja di situ terus 88%. Nih HP gue nggak panas sih kalau mau ngeliat nih ya suhunya nih ya. Ini gue lagi ngecas nih. Tuh, 36 derajat Celcius. Tuh, bukti ya guys ya. Tuh, 36 derajat Celcius suhunya. Itu adem. Itu adem. Kalau main pun juga paling 37. Gue main Mobile Legend pun kalau lagi bypass charging ini paling cuma 37. Tapi kalau sambil ngecas itu bisa 4142. Itu panas. Benar-benar panas. Gue takut HP-nya kenapa-napa aja. Nah, fitur yang selanjutnya. Nah, ini biasa bypass charging, lock brightness biasa. Ini scout mode. Ini scout mode nih guys nih. Scout mode yang di pojok kiri di bawah bypass charging ini ada scout mode kan. Nah, itu yang gue bilang tadi. Itu fitur kayak cheat di PUBG Mobile. Tapi bukan cheat. Ini fitur. Lu ngaktifin ini juga gak bakal di ban sama PUBG-nya karena ini fitur dari HP-nya, bukan aplikasi pihak ketiga, bukan aplikasi download dari Google atau dari Play Store, bukan. Ini khusus dari HP-nya. Ini nggak bakal kedetek. Khusus banget. Ini kalau kita nyalain, tapi gue nggak tahu ya. Ini kalau gue nyalain di layar HP gue nggak berubah sih. Tapi kalau lagi nge-record gini nggak kelihatan. Tapi kalau lagi main-main, lagi megang HP-nya itu berubah. Layarnya tuh kayak, nah nggak berubah kan, ini lagi gue aktifin nih, tapi nggak berubah. Layar itu jadi kayak kita kalau tahu night vision itu guys, kayak di film-film perang itu night vision buat ngelihat ke dalam gelap itu, ngelihat orang dalam gelap itu kan kayak orangnya kan berubah kan. Kalau kita pakai night vision orangnya berubah, jadi biasanya kalau biasanya kita lihat rumput itu warnanya hijau, lihat orangnya biasa pakai baju putih warna putih, pakai baju hitam warna hitam orang di PUBG-nya. Nah, kalau kita aktifin scout mode itu warnanya berubah semuanya jadi hitam putih guys. Jadi mau ngelihat musuh dimanapun, kalau nggak ketutup tembok, lagi jalan dari jauh atau lagi ngapain pun tetap kelihatan guys. Jadi kayak cara curang ini bisa ngelihat musuh gitu dari dimanapun kita bisa kelihatan musuh itu, kelihatan kita di mana aja. Kayak hitam putih nih, ini layar gue sekarang hitam putih. Gue aktifin scout mode, namanya juga scout kan, scout itu artinya apa ya? Kayak mengintai gitu. Jadi kita ngumpet, kita bisa ngeliat orang bisa ngeliat kita biasanya kalau ini gua aktifin kalau udah tinggal musuh tinggal dikit, tinggal ngumpet-ngumpet tuh di rumput-rumput yang susah dilihat pakai normal. Nah, ini biasanya gua aktifin scout mode. biasanya kemungkinan besar gua menang guys. Dan emang curang ini scout mode ini. Emang ini parah sih. HP Asus ROG ini kayak manjain para gamer banget. Gila sih, ini benar-benar HP ini enak banget tuh manja. Jadi ya kalau dibilang mau jago sih ya jangan pakai sih scout mode karena itu nggak bantu banget. Jadi kalau kita mau jago kayak pro player gitu, mendingan jangan pakai sih, latihan mata ya. Tapi kalau mau pakai pun buat iseng-iseng kayak pemula gitu kan, iseng-iseng pakai, gila itu sih bikin ketagihan banget nih HP. Lu nggak bakal bisa lepas dari tangan lu selama-lamanya sih, sampai ketemu lebih bagus lagi. Ini HP gue betah banget. Dari gue pakai iPhone segala macem, gue pakai ini HP yang paling gue betah karena begitu fiturnya, itu yang fitur yang bikin kayak cheat gitu. Nah, ini air trigger nih guys yang di pojok kanan atas nih. Kalau bisa ngeliat nih di sebelah kanan speed up itu yang gue bilang kayak R1 nya guys, R1 nya. Nah, ini ada speed up nih. Nah, oke dah. Paling sisanya gue mau kasih tahu di dalam aja ya guys ya. Kita coba unrank aja. Unrank ngeranggal sendiri ya. Kita coba ini gue kasih tahu. Nah, sendiri. Oke. Kita main guys.
ya suhu ya guys, masih 36 guys dari tadi guys, masih 36 derajat celcius. Ini kamar gue panas tuh, nggak ada AC nih guys. Kamar gue termasuk panas, nggak ada AC. Kalau siang itu panas. Nah, biasanya kalau siang tuh panas sih emang. Suhunya agak tinggi sih, tapi nggak ya mesti 36 38 lah mungkin lah kalau siang. Ini gue pakai nembak nih pakai L1 guys. Oh. Gue nggak terlalu jago ya guys main PUBG. Gue beli HP ini juga, gue beli HP Asus ROG ini jujur aja karena fitur scout modenya sama bypass charging. Sama bypass charging ya guys, gila segila itu guys, gara-gara fitur itu gue beli ini HP. Dan sampai sekarang gue nggak bosan-bosan pakai ini HP. Nggak mau ganti karena nggak bisa senyaman nih. Seenak ini kayak dimanjain. Gue tuh kayak dimanjain pakai HP ini. Bisa main lama, bisa main kayak pakai cheat tanpa merusak HP, itu yang enak sih. Kita turun di wih tunggu turun yang jauh-jauh aja ya guys ya. Turun di mana ya yang sepi? Gue paling nggak suka guys kalau turun di tempat yang banyak rumahnya guys, pusing gua. Ya udahlah di sini aja lah. Kayaknya rame sih di sini sih. Turun mati udah tembak kepala gua, pantat gua udah tembak mati langsung guys. Ini nggak ada orang sih ini ya. Kalau ada orang mati nih gua nih. Kan ini rumah banyak gini gue paling males nih guys nih. Gue jadi kelamaan nyari senjata kalau rumah banyak begini. Kalau rumahnya dikit kayak enak gitu, kita jalan bentar kabur, nggak terlalu lama jadi kita. Malas nyatanya nggak ada lagi, rumah gede doang nih, goblok nih. Oh, kita di zona aman. Rumah gede-gede males guys. Ini lah. Ada orang guys.
Ini kayaknya orang sih, ini bukan bot nih. Anjir mati ini bonus. Nah, udah ketemu senjata ini gue nih. Mana nih senjata ini anjing, rumah gede doang bego. Tahu guys, ambil gak ya, alhamdulillah. Oh iya guys, sambil ngomong ya guys ya, gue mau kasih tahu nih nggak enaknya pakai HP ini guys. Nggak enaknya apa ya, kalau ini HP ini agak berat karena namanya HP gaming ya guys ya, pasti menurut gua kalau HP gaming itu kayaknya lebih berat dari HP biasa sih. Terus eh, lebar, HP ROG ini agak lebar sih, gede. Jadi kalau tangannya orang kecil mencetnya agak kurang pas gitu sih. Jadi kalau tangan gede pas, enak guys. Nah, yang enaknya sih ya, nah kalau nggak enaknya juga kalau kalau ini tuh suka panas guys. Ada orang guys. Ini mati bego. Nah, nggak enaknya ya itu yang namanya gaming nggak boleh terlalu panas. Kalau sampai panas itu bahaya guys, bisa iya kayak panas 40. Kalau mungkin HP kalau masih jarang-jarang. Ih, ada orang anjing. Anjir kaget gua. Gimana tuh? Banyak banget ya orang ya. Gue main solo padahal tuh. Orang apa buat nih? Hmm. Dapat yang lumayan guys. Ya jadi nggak enaknya
Kalau HP gaming itu eh, nggak boleh terlalu panas ya, harus diatur suhunya guys. Nah, biasanya kalau ruangan ber AC sih aman sih ya, ruangan ber AC aman. Nah, main nggak boleh sambil ngecas aja sih, kayak pokoknya dijaga guys, nggak boleh, pokoknya supaya nggak boleh terlalu panas lah. Karena HP gaming kayak banyak, mungkin dia lebih beda, beda dari HP biasa kan. Kalau panas bisa bahaya guys. Apa ini treasure map? Ini scoop 6 nih. Dulu. Ya tadi sorry guys ya, gue sambil main agak-agak bingung nih, agak-agak bukan habis sih, agak-agak fokus nih guys nih, harus fokus nih, kalau enggak gue bisa mati nih, bisa mampus nih. Ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, bisa bisa tanya di komen guys, gue jawab pasti. Kita belanja dulu ah. Tinggal 68 orang nih. Apaan tuh? Wah anjir. Wah. Ya, apa guys nih? Gue kayaknya harus nyari senapan dari jarak jauh nih guys, buat nanti ini kalau udah satu, udah satu orang nih. Mana ya? Ada flare gun nih.
Wait. Nah biasanya kalau udah kayak gini-gini nih, sepi-sepi gini gue aktifin scout mode guys, biar gampang liatnya. Ini gue aktifin nih guys. Nah, anjir gila enak banget, putih-putih ku bantai loh. Tuh apaan tuh kapal? Kok ada kapalnya angkut di atas genteng? Anjir gimana cerita tuh? Ini gimana aja lagi nih? Ini ada celeng lagi. Ini anjay. Nah itu kelihatan tuh. Ini ada yang lari. Tuh. Mampus tuh. Mati guys. Tembak sama di mana tuh? Nah, ada lagi tuh. Oh, biar mereka bunuh-bunuh aja lah. Anjir di bawah gua ada banyak. Anjing mati gua. Oke lah guys. Mati. Nah gitu aja, gue cuma mau kasih info aja buat yang mau pakai ROG 6, yang suka main PUBG khususnya, boleh sih dibeli guys. ROG 6 sekarang udah ROG 7, ROG 6 udah turun nih, udah turun setengah. Ya apa. Oke, gitu aja guys. Thank you guys.